ngomongin komentator viral, guys. Clickbait. Kita ngomongin komentator viral, guys. Oke, masuk. Ya, sebenarnya maksud dia benar mencoba mencari job, mencari hiburan dengan bahasa-bahasa yang sebenarnya itu bahasa-bahasa yang sama ini bahasa tongkrongan muncul di kolom bahasa tongkrongan, bahasa komen-komen ke Instagramnya Maria Vania. Iya. Bahasa tongkrongan. Nah, kan sambil nongkrong. Ya. Dalam momentum yang ya kurang tepat, ditambah lagi ini bola dan pertandingan itu sangat dilihat banyak orang dalam posisi yang kurang pantas. Jadi saya pikir menjadi hal yang sebenarnya sudah bisa diprediksi bahwa ketika ini muncul baru sehari, saya sudah bilang ke teman-teman bahwa ini akan menjadi masalah besar dan ternyata yang terbukti benar. Yang bikin viral pertama siapa sih? Oh, saya nggak tahu. Temennya Sampean ya? Saya nggak tahu, Pak. Oh, nggak tahu. Masa nggak tahu sih, Pak? Ya tahu sih. Saya nggak tahu. Temennya Sampean ya? Saya nggak tahu kok. Oh nggak tahu. Masa nggak tahu sih, Pak? Ya tahu sih. Saya nggak tahu. Baca nggak tahu. Ya tahu sih. Lu kalau Najwa yang nanya gimana lu? Ya nggak apa-apa. Kalau nggak gitu nggak ketawa-ketawa. Iya. Terus kenapa kamu kasih tahu? Loh, Sampean. rahasia. Oh rahasia. Tapi Sampean tahu kan? Karena belum dijawab kan. Oh iya, belum dijawab. Wani Viro ya. Tapi menurut lo juga menurut lo itu nggak pantas? Bahasa tongkrongan itu masuk ke situ? Sangat nggak pantas. Yang nggak pantas omongan yang mana? Ngomongan yang ambigunya apa yang jawabannya? Diksi pemilihan bahasa. Diksinya, Iya. bukan yang terpancingnya ya. Bukan. Karena di situ kan ada jawabannya teman kita yang terpancing. Iya, karena diksi itu akan mempengaruhi banyak publik dan kita tahu bahwa nonton bola itu sekarang sudah Peter bukan hanya dari sisi anak-anak remaja tapi sudah mengarah ke rumah tangga, ibu-ibu segala macam. Artinya sudah mengarah dari C ke B. Dari usia yang 18 sampai 24 sudah ke 24 ke 30. Jadi ini yang harus benar-benar dipahami dan harus belajar banyak kesampean ini kayaknya nih. Jadi bagaimana pemain bahasa itu bukan hanya menjadi hiburan tapi Gue juga kena salah gue. Disangkanya karena semua berlomba-lomba katanya gara-gara gue. Gimana Bang? Kok jadi malah nyerang siapa? tahu Sih Bang. Yang negur siapa tahu nggak? Siapa? Yang negur tahu? Tahu. Siapa? Yang nyuruh siapa tahu? Tahu. Oh, ya udah. Enggak, ntar kita baca. Yoi. Sekarang boleh? Jangan. Oh jangan. Jangan. Lu tapi kan dia udah minta maaf no? Iya kan dia udah. Dia udah minta maaf. Dia udah minta maaf ya. Au. Ya maafin lah. Ya kan? Iya, Gimana iya. lagi kalau memang dia ya manusia juga Nah, ada ini. hilafnya, ada hilafnya dan yang komen-komen yang nyalain juga mungkin pernah juga ngelakuin salah ya nggak ada salahnya sih untuk maafin karena ilmu yang paling sulit adalah ilmu memaafkan Bang. Waduh. Oh. Emang lu sering itu ya? Sering maafin orang ya? Maafin. Tapi menurut kalian gimana guys? Kan kalian juga tuh yang bikin ide Rama supaya jadi ngomong kayak begitu. Kan kalian sering ngomong begitu juga di kolom kita. Kalian sering ngomong gitu juga waktu gua di e-sport. Kalian sering ngomong gitu juga kalau ada Nesa. Kalian sering ngomong gitu juga kalau udah ada Intan. Ayo, akhirnya kan dipakai sama komentator. Tiba-tiba diomongin di TV. Apakah kalian termasuk yang menyalahkan juga? Padahal kalianlah orang yang menjadi sumber idenya. Jawab sekarang coba. Jawab sekarang di komen. Ide Rama supaya jadi ngomong kayak begitu. Kan kalian sering ngomong begitu juga di kolom kita. Kalian sering ngomong gitu juga waktu gua di e-sport. Kalian sering ngomong gitu juga kalau ada Nesa. Kalian sering ngomong gitu juga kalau udah ada Intan. Ayo, akhirnya kan dipakai sama komentator. Tiba-tiba diomongin di TV. Apakah kalian termasuk yang menyalahkan juga? Padahal kalianlah orang yang menjadi sumber idenya. Jawab sekarang coba. Jawab sekarang di komen. Bang, tadi aku baca ada yang komentar katanya gara-gara mau ikutin Bang Valen tapi nggak bisa dia bilang gitu. Ya Kenapa? ini juga. Coba Bang lurusin Bang, kenapa Bang Valen selalu? Ya, gua rasa 2 piala gua udah jawab lah. Karena semua pengen kayak gua kan itu aja. 2 piala gua, terus juga punya jebret media kayak begini ya. Patokannya sekarang ya mau nggak mau gitu loh. Ya udah Siapa mau yang diapain sukses lagi? gitu ya, Sampai dia mau- udah tahu lah sombongnya gua udah tahu lah. Dia udah tahu. Mas Hanif, ada nggak sih? Tapi pertanyaan gua, lu sendiri temennya, Aku. menurut lu wanita juga? Sebagai Ya. cewek. Ya, ini kan akhirnya isunya kan ke sexism, Body shaming. ke body shaming, feminis gitu ya. With all respect untuk teman-teman yang wanita, lu sendiri ngelihatnya apakah dia salah apa enggak? Kalau dia ngomong kayak gitu di TV nasional, Itu kan nggak nasional.
Oh, channel nasional dong. Nasional yang Indosiarnya, channel TV Berjaringan. namanya. Enggak semuanya ya? Iya. Ya, itu tetap aja sih sebenarnya aku nggak ngebenerin dia ngomong kayak gitu, apalagi dilurusin sama Bung Erwin kan. Boleh disebut kan. Terus dilurusin sama Bung Erwin, tapi karena aku tahu Rama itu orangnya gimana, kalau aku ngelihatnya dia itu sebenarnya kayak cuman mau bercanda apa yang lagi happening sekarang. Nah, tapi dia tuh nggak bisa nyaring. Dia tuh kayak gimana ya, kayak nggak punya apa ya, tiba-tiba spontan dia ngomong kayak gitu karena dia kepingin ngasih warna yang beda mungkin ya, karena selama ini dia mungkin udah boring dia siarannya kayak gitu terus. Nah terus tapi yang aku juga sayangin ini gimana ya, komentar dan juga kritikan dari teman-teman semuanya, masyarakat lah pokoknya yang komen-komen di situ, kenapa mereka juga banyak juga yang ngomong kasar, ngehujat gitu. Nah ini kan sebenarnya komentar boleh, mengkritik boleh, tapi nggak dibenerin juga dong kalau mereka komentar dengan kata-kata yang nggak ada etikanya gitu. Kalau mereka bilang lah biarin aja nih orang nggak beretika kok, ngapain kita beretika, apa bedanya kita sama dia gitu kan. Nah kayak gitu sih. Ya itunya udah, doang. berarti kan Beres. berarti ini semua tidak pantas lah ya. Terus kemudian juga sudah ada permintaan maaf. Ya. Jadi ini harusnya kita bisa terima dan kita lihat aja ke depannya gimana kan. Dan buat karir dia sih, gue sih berharap kalaupun udah ditindak tegas harus ada kesempatan kedua lah untuk dia memperbaiki itu, baik dari sisi TV maupun dari sisi pengelola liga, memberikan kesempatan itu. Kok nunjuk saya Bang? Enggak, pengelola liga kan bisa disampaikan ke orang dalam. Oh iya siap. Mungkin dalam beberapa waktu ya mungkin saja dia nggak siaran dulu, tapi perlu dikasih kesempatan kedua. Itulah yang orang nggak tahu, gue tuh sebenarnya orang yang sangat baik tuh lo. Jadi walaupun orang-orang tuh jelek-jelekin gue, rekan seprofesi gue, tapi gue tuh pengennya profesi gue ini maju loh. Jadi lu bisa lihat nggak betapa pentingnya sekarang peran presenter komentator kan. Sampai menurut gue nih di pekan kedua yang berita paling viral bukan kemenangannya Arema Persib lagi, yang lebih viral masalah sportcaster ini. Setuju nggak sampean? Yoi. Ya kan? Sampai KPI, sampai DPR. Sampai aktivis wanita semuanya ngomongin, dan ini pelajaran juga buat kita yang berprofesi yang sama. Pertanyaan terakhir gue cuma satu, kick sexism from football. Pertanyaan gue sebagai komentator, lu jawab ya. Gue sebagai komentator tiba-tiba dikasih gambar kamera cewek kayak Intan, bajunya begini, pakai celana hot pants. Apa yang lo harapkan dari gue sebagai komentator ngomongin gambar itu? Nah itu juga harus bisa dipertimbangkan kan. Artinya ya apes juga dia sama kayak Saipul, apes. Tapi emang bingung Bagian juga sih. gambar kayak gitu. Ya tapi selengkapnya ada di Public Speaking TV YouTube ya, itu udah gue buat juga, tinggal nunggu diedit, itu udah gue buat juga. Artinya ya itu semua momen yang memang harus benar-benar bisa pemilihan kata yang tepat ya bro ya. Diksi ya. Gitu. Nah besok juga lo kalau emang kick sexism, lu jangan seksi ke stadion, kan harus gitu juga kan, nggak mungkin ada sekam. Nggak akan ada aksi kalau nggak ada reaksi. Nah gitu maksud gua. Tadi ada yang minta tuh apa, kick inkyun seruduk wasit. Oh ya iya. itu nanti dulu, itu kan tadi kita udah ngomongin Subjektif. itu, ntar banyak lah tentang yang termasuk kemarin apa menit-menit terakhir ya. Kenapa sih ini kartu merah si Rifat enggak, kan itu jadi pertanyaan tuh si Derry ya di Tira lawan Persikabo lawan Sleman gitu ya. Ini kita yang tadi lagi yang disimpan tim promosi. Oh iya promosi. Ya. Kita belum bahas ya? Udah sebelum tim promosi. Udah. Udah. Apa? Liga 2 belum. Boykot Liga 2. dulu BCS. Boykot gimana boykot? BCS. BCS yang belum. Iya. Ya gimana boykot tuh BCS menurut katanya info masih kecewa teman-teman di sana gimana bro? Ini memang agak rumit dari awal ya. Bagaimana kita tahu PSS juga harus melakoni diawali karena situasi yang sangat tidak kondusif sampai latihan di Jakarta. Dan kemarin sebenarnya ini info dari orang dalamnya. Iya, ada orang dalam. Ya, baru tadi dikabarin juga mereka sudah melakukan RUPS dan Ini orang dalamnya PS Sleman. Ya. Sleman. Mereka sudah melakukan pergantian pengurus, manajemen diganti, dan sudah ada pendekatan dari manajemen yang baru ini, yang baru resmi hari ini kepada BCS. Mudah-mudahan dari pertemuan ini nanti bisa menormalkan situasi. Karena kalau kita melihat di awal memang ada kalau nggak salah 8 permintaan BCS kepada manajemen yang tidak bisa diiyakan secara keseluruhan. Itu manajemen lama. Nah sekarang baru hari ini manajemen sudah baru. Mudah-mudahan ada satu kesepakatan di antara keduanya. Paling tidak
stadion khas Sleman yang full dengan warna hijau kembali bisa muncul lagi. Amin. Artinya sekarang dari permintaan itu udah mulai diturutin. Sudah pertemuan. Proses apakah Udah nanti ditanggepin turunnya- berarti? Iya. Berapa dari 8 itu berapa yang diturutin belum ada jawabannya, tapi paling tidak ada indikasi ke arah sana sudah ada pertemuan. Tapi berarti Pemain baru. sebegitu kuatnya berarti komunitas supporter di sana ya? Iya. Sampai ya kosong kemarin. Powerful betul, banget ya. bang BCS tuh. Gimana tuh powerfulnya? Ya Lo buktinya, kan orang lapangan. ya buktinya beberapa fans club di klub-klub lain sempat ada himbauan boykot, tapi nyatanya stadion masih tetap ramai aja. Nah kemarin case-nya BCS ingin melakukan boykot dan memang kerasa sepi banget, kelihatan juga dari TV kalau Maguworjo nggak kayak biasanya. Artinya memang si peran peran si BCS buat si PSS ini nyata banget, kerasa banget dan bisa mempengaruhi beberapa keputusan petinggi-petinggi klub. Jadi kayak karena- di Ultrase Itali ya? Iya gitu bang. Ya, Jogja itu memang unik ya karakter supporternya. Bukan Istimewa. hanya bukan hanya Jogja BCS. istimewa. Iya, tapi Solo juga ngangeni. mestinya Jakarta PSIM. Teguh Beriman. Dua supporter ini kalau udah paten iya, tidak. Dan itu terbukti bagaimana ketika mereka tidak begitu mendapatkan pengakuan dalam tanda petik dari manajemen, mereka melakukan boykot dan benar melakukan boykot. Bahkan ketika mereka meminta untuk kembali latihan di Jogja pun sudah dipenuhi, tapi masih ada beberapa permintaan yang belum dipenuhi, mereka juga tidak mendukung secara keseluruhan. Ya. Segitunya kekuatan mereka. Tapi sorry sebelum itu Bali naikin tiket tapi pada ini ya, pada oke ya. Bali Tuh naikin tiket. gimana tuh menurut kalian Harga. pendekatannya? Gini. Itu Bahkan Northside bilang kita nggak perlu harga khusus supporter loh. Kalau emang ini untuk klub, Ya. gua kasih harga normal aja katanya gitu. Loyalitasnya. Gini, sempat simpang siur soal itu dan kebetulan gue Ada juga, info. juga menanyakan langsung sebenarnya apa yang terjadi. Tapi mudah-mudahan bluffing atau keterangan yang diberikan ke kita benar. Itu bagian dari konsekuensi yang mereka akhirnya benarkan karena dengan adanya single seat, otomatis kapasitas stadion Mengecil. turun. Sementara biaya operasional secara keseluruhan sama dan itu supporter memahami. Itu menariknya Sameton sampai segitunya. Segitunya ya. Iya. Ya kan mereka ada Smeton, ada Briges, ada Northside Boys ya. Tapi biasanya kalau klub lagi bagus, prestasi bagus, tiket naik asal terjangkau ya dan masuk akal, berapapun pasti dibeli kok. Kayak Persib Bandung kemarin supporternya sempat protes masalah tiket dipindahin full ke online, tapi beberapa pertandingan Persib mainnya bagus, ya sempat ada yang masalah sih tiket kenapa harus online. Tapi nyatanya dibeli-beli juga dan penuh-penuh juga karena Persibnya lagi bagus gitu. Ya. Alright. Oke, nah sekarang nih banyak yang request minta dibahas Liga 2. Liga 2 udah mau kick off ya? Ya. Menurut info orang dalam, Iya. Gimana intinya? Apa yang beda? Nggak keluar kan tadi kan? Keluar dong. jadi gini. Apa sih? Kemarin gimana? Ini acara apa sih? Gimana intinya? Apa yang beda? Nggak keluar kan tadi kan? Keluar dong. Jadi gini. Apa sih? Kemarin gimana? Ini acara apa sih? A few moments later. jadi apa? Gimana? Tawa lagi nih. Hah? Oh enggak. Apa? Jadi fake nanti tanggal 14 opening Balikpapan. Liga di Balikpapan, Persiba melawan Kalteng. Dan sekarang sama dengan tahun lalu dibagi dua grup, tapi yang pembedanya adalah kalau dulu ada babak 8 besar, kita tahu 8 besar itu sering menjadi salah satu kunci mati bagi tim-tim yang sebenarnya di babak awal, di babak penyisihan grup tampil cukup bagus. Nah sekarang enggak. Dua tim terbaik nantinya di babak penyisihan grup lolos Langsung main otomatis final. ke promosi. Karena juara grup kan. Oh, jarang. Tinggal Tapi mainin final. iya mereka bermain di final penentuan siapa yang juara. Dengan kondisi sudah dipastikan juara. Iya. Sedangkan di peringkat 2 masing-masing grup duel memperebutkan tiket terakhir Sudden death promosi.